Part 12. Pelampiasan amarah. Liam membuka bajunya dan Riley langsung menutup mata. Hatinya seketika mengumpat saat itu juga. Liam sudah seperti orang yang tidak punya malu lagi. Padahal baju itu bisa saja tidak dibuka sepenuhnya. Cukup diangkat naik. Astagfirullahalazim. Pria ini. Geram Riley. Dia begitu malas untuk berdebat. Jadi Riley tidak melayangkan satupun protes. Meski rasanya begitu tidak nyaman. Riley hanya bisa mengendalikan dirinya sendiri. Menurunkan pandangannya hingga hanya fokus pada luka itu dan bukan pada yang lain. Tidak dengan hati-hati. Riley membersihkan semua darah yang sudah nyaris kering. Pergerakannya begitu kasar hingga yang harusnya Liam tidak merasa kesakitan kini malah jadi meringis. "Aku tahu kamu sengaja melakukannya," ucap Liam. Riley mendengus. Akhirnya meski dengan hati yang terasa mengganjal, Riley pun dengan perlahan mengobati luka itu. Mereka berdua sama-sama diam hingga menciptakan sepi. Tapi percayalah, di dalam benak kedua orang itu berkecamuk banyak pikiran. Dan di antara keduanya, pikiran Riley lah yang begitu bercabang. Tentang keluarganya yang paling banyak mendominasi. "Liam," panggil Riley dengan suara yang lebih kecil. Dia mulai bicara ketika sudah selesai mengobati luka itu. Tidak dipasang plester. Liam diam saja. Hanya menunggu apa yang akan diucapkan oleh Riley selanjutnya. "Apa keluargaku mencariku?" tanya Riley lirik. Liam masih diam. Tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Dia malah bangkit dan berjalan menuju lemari yang ada di sana dan mengambil baju baru. Ternyata di ruangan ini pun ada baju milik pria itu. Padahal ini bukanlah kamar Liam. Riley masih duduk. Namun kini dia memperhatikan semua pergerakan Liam. Dan setelah memakai bajunya, Liam berdiri di hadapan Riley. "Kamu sepertinya lupa satu hal, Riley. Aku tidak peduli apapun tentang hidupmu, apalagi tentang keluargamu. Mungkin dulu kamu adalah seorang nona muda yang diagungkan oleh keluargamu. Tapi di sini kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanyalah tawanan Black Venom." Terang Liam. Sungguh, dia begitu anti menggunakan perasaan. Meski Riley telah cukup lama berada di markas ini. Meski Riley telah memberi warna tersendiri untuk Black Venom. Namun Liam tak akan mengenang itu. Apa yang jadi tujuannya adalah yang utama. Yaitu menghancurkan Darkness dan menguasai kota Servo. Setelah menjelaskan panjang lebar itu, Liam kembali menjauh dan mulai sibuk sendiri. Mengambil laptopnya yang telah hancur di lantai dan membawanya ke meja kerja. Pria itu membenahi dan seolah tak menganggap Riley ada di sana. Riley yang masih tercegang. Tak henti-hentinya dia merasa sakit hati atas semua perlakuan Liam. Sampai Riley kadang lupa bahwa Louis lah yang paling dalam menancapkan luka. "Franz," panggil Liam dengan suara cukup tinggi. Yang dipanggil langsung bergegas masuk ke dalam sana. Franz menatap Riley dengan tajam. Namun gadis yang ditatap hanya menunjukkan tatapan tanpa minat. "Bawa ke sini topeng dan identitas barunya," titah Liam. "Baik tuan. Aku ambil sebentar," jawab Franz. Dia tadi datang dengan tangan kosong. Sementara yang diminta sang tuan masih ada di dalam kamarnya. Tak sampai 10 menit, Franz sudah kembali lagi ke dalam ruangan itu dengan sebuah kotak. Dia duduk di hadapan Riley dan segera menyerahkannya. "Selama menjalankan misi, gunakan identitas baru ini, Cat," terang Franz. Dia belum tahu bahwa Riley telah mengetahui semuanya. Franz belum paham tentang alasan keributan yang terjadi di ruangan ini beberapa saat lalu. Dan mendengar Franz menyebut nama Chatland,
Liam seketika menghentikan aktivitasnya dan menatap ke arah Riley. Jelas dia akan melihat kemarahan wanita itu lagi. Catelyn, dasar bodoh, geram Riley pada Franz. Hia, jaga bicaramu, bentak Franz pula. Kalau begitu berhenti bersikap bodoh, bentak Riley pula. Catelyn, cuy. Kesal Riley tak tertandingi. Franz bahkan sampai tercengang saat melihat Riley berdecik. Franz kemudian melihat ke arah sang tuan, membuat keduanya sesaat saling pandang. Dalam tatapan itu mereka seperti bisa saling bicara. Ya, wanita itu sudah tahu semuanya. Franz berdehem untuk memecah kecanggungan yang terjadi di antara mereka setelah Riley mengetahui tentang rahasia ini. Entah kenapa, Franz mendadak kikuk, mendadak hilang semua kekuatannya ketika berhadapan dengan sang nona muda. Tak bisa dipungkiri bahwa sekarang yang sedang dihadapi oleh Franz bukanlah Catelyn si wanita murahan, melainkan Riley Aditama. Apalagi perempuan itu begitu sombong, membuatnya tak bisa bersikap semuanya lagi. Apa? Masih mau memanggilku Catelyn lagi? Bodoh, geram Riley. Karena dia tidak bisa melampiaskan semua kekesalannya kepada Liam, maka Riley luapkan saja semuanya pada Franz. Tidak, bukan hanya pada Franz, tapi juga semua anggota Black Venom yang lain. Jaga bicaramu. Apa? Jaga bicaraku, bentak Riley sampai memotong ucapan Franz. Jangan membuatku marah lagi ya Franz. Kalian semua itu pengecut. Mengirim seorang wanita ke markas musuh. Lucu sekali. Riley. Liam mulai bersuara, membuat tawa Riley seketika mereda. Liam juga bangkit dari duduknya dan menghampiri. Dia duduk di samping Riley. Sebelum memakai topeng ini, cuci dulu wajahmu hingga bersih. Topeng ini bisa bertahan 3 hari. Hanya akan terasa seperti masker wajah. Tiap pergantian topeng, aku akan menemui kamu, ucap Liam. Bicaranya begitu lembut, seolah jadi penengah di antara perselisihan Riley dan Franz. Franz sendiri bahkan heran, sejak kapan bosnya itu bicara lembut seperti itu. Sementara Riley yang masih kesal tak peduli pada suara Liam, tetap saja di telinganya terasa menyebalkan. Sekarang saja aku pergi ke rumah kontrakan itu. Aku malas tinggal di sini, ucap Riley. Namanya wanita kalau marah ya seperti itu. Tak peduli sekuat apa kekuatan hati dan fisiknya. Kalau begitu mulai bersiaplah. Tidak usah bawa baju. Di sana sudah siap semua perlengkapanmu, balas Liam pula. Sedikit pun tidak menolak keinginan Riley. Franz akan mengantarmu, tambah Liam. Mendengar itu Riley pun langsung menatap Franz dengan tatapan tajam. Kenapa melihatku seperti itu? Kesal Franz. Kenapa? Tidak suka. Bentak Riley. Franz, jangan buat dia marah. Titah Liam pula. Dia sudah cukup pusing menghadapi ini semua. Liam butuh ketenangan. Karena itu pula lah dia langsung setuju saat Riley berniat pergi lebih cepat. Itu justru lebih bagus. Astaga, balas Franz. Sumpah dia tidak menyangka akan mendapatkan perintah seperti itu dari sang tuan. Padahal selama ini dia adalah tangan kanan. Tapi mendadak seolah statusnya sekarang berada di bawah Riley. Bawa kotak itu. Aku malas membawanya. Kesal Riley. Bicara pada Franz. Dia bahkan bangkit lebih dulu dan segera keluar. Bertindak layaknya nona muda dan Franz adalah bawahannya. Astaga tuan. Lihatlah wanita itu. Dia kurang ajar. Aduh Franz. Pergilah. Balas Liam acuh. Dia juga berdiri dan segera kembali ke meja kerjanya.
Franz menganga. Tak menyangka. Sungguh tidak menyangka. Akhirnya dengan terpaksa dia membawa kotak itu untuk keluar. Mengikuti langkah Riley menuju kamar wanita itu. DANSEL. Pekik Riley. Dia tahu pria itu telah kembali ke markas bersama Franz tadi. Dan Sel yang merasa namanya dipanggil pun langsung mendatangi sumber suara. Dia tahu suara itu milik Riley Chatelain. Aku akan pergi ke rumah kontrakan sekarang juga, tapi sebelum pergi aku ingin makan. Jadi buatkan makanan untukku. Titah Riley semaunya. Iya. Kenapa menyuruhku? Kesal dan Sel. Kenapa? Tanyakan saja pada pria bodoh itu. Balas Riley. Menunjuk Franz dengan tatapan matanya yang tajam. Franz tergugu. Sementara Dancel jadi tercengang, tak tahu jika dia jadi pelampiasan amarah. Riley. Iya. Kenapa aku harus masak untuk Chatelain? Tanya Dancel. Kini dia menatap lurus ke arah Franz. Malas sekali rasanya masuk ke dapur di jam seperti ini. Masih jam 10 pagi. Belum waktunya makan siang. Berhentilah memanggil wanita itu Chatelain. Dia sudah tahu semuanya. Balas Franz dengan raut wajah yang entah tak bisa digambarkan. Apa? Bagaimana bisa? Harusnya dia tahu setelah misi ini selesai. Dancel tidak terima. Ini jelas terjadi di luar rencana mereka semua. Wanita itu begitu licik dan tuan mendidiknya juga. Jadi tambah liciklah wanita itu. Sudahlah. Aku harus lihat dia bersiap-siap. Dan kamu. Sana buat makanan. Titah Franz. Dia juga kesal. Astaga. Memangnya dia siapa? Bukankah statusnya tetap sama saja? Meskipun dia jadi Riley Aditama, dia tetap saja tawanan kita Franz. Bantah Dancel. Masih belum terima dia disuruh-suruh layaknya seorang pelayan. Dia adalah mafia Black Venom. Ini jelas menginjak-injak harga dirinya. Franz lantas menggaruk kepalanya yang tidak gatal, tapi pusing. Kalau kamu mau menolak, katakan langsung pada Tuan Liam. Balas Franz asal. Dia tambah pusing jika diajak berdebat seperti ini. Jadi sebelum Dancel kembali bicara, dia pun lebih dulu pergi dari sana. Bahkan melangkah dengan kaki cepat dan segera menaiki anak tangga. Franz. Pekik Dancel. Tapi pria yang dipanggil malah pura-pura tidak dengar. Justru semakin berlari menjauhi Dancel. Hais. Kesal Dancel. Mau tidak mau akhirnya dia pergi ke dapur. Tidak mungkin protes kepada Tuan Liam. Yang ada dia nanti malah dilempar ke kolam buaya. Tiba di lantai 2, Franz langsung menuju kamar Riley dan langsung disambut oleh makian wanita tersebut. Apa kamu seekor kura-kura? Jalanmu lama sekali. Maki Riley dan jangan lupakan sorot matanya yang menatap tajam dan remeh sekaligus. Sungguh Franz begitu muak melihat sikap wanita ini. Tapi entah kenapa, dia diam tidak membalas. Di mana Chatelain berada? Kalian bisa mendapatkan informasi tentang aku. Pasti tahu juga kan tentang wanita itu? Tanya Riley langsung. Di kamar ini hanya ada mereka berdua. Banyak hal yang tak bisa dia tanyakan pada Liam. Jadi Riley menumpahkan semuanya pada Franz. Sudah mati. Balas Franz gamblang. Riley seketika tercengang. Nyawa seseorang seolah tak ada harganya bagi Black Venom. Chatelain memang menempatkannya pada keadaan yang sulit. Sangat sulit malah. Namun ketika tahu wanita itu telah meninggal, nyatanya Riley tidak terima. Dia merasa iba. Astagfirullahalazim. Apa yang sudah kalian lakukan pada dia? Tanya Riley. Bertanya dan membentak. Dan Franz menjelaskan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Dia menceritakan itu semua juga untuk membuat Riley takut pada Black Venom.
Setelah Catelyn dan kekasihnya menjebak Riley, dua orang itu bersenang-senang di negara Z, berpoya-poya dengan semua uang hasil jual beli dengan Liam. Jadi mereka mempenjarakan Catelyn dan Ronald tanpa memberi makan dan minum, sampai hilang semua nikmat yang mereka rasakan dan akhirnya meninggal. Begitulah cara Black Venom menghukum seorang pengkhianat, ucap Franz di akhir ceritanya. Riley tergugu. Dia menelan ludahnya dengan kasar. Baguslah. Itu memang hukuman yang setimpal, balas Riley pula. Gadis itu bahkan kini masih menyimpan bekas luka cambukan Liam. Juga banyak luka di saat dia dididik jadi bagian dari Black Venom. Luka yang seolah menggambarkan semua penderitaannya selama ini. Dan mendengar jawaban Riley itu, kini Franz yang tercengang. Harusnya gadis itu ketakutan, bukan malah bilang bagus. Kata Liam, kamu juga memukul Louis. Kenapa? Tanya Riley lagi. Dia masih ingin tahu, benarkah Louis mencarinya? Hati kecilnya selalu mempertanyakan tentang hal itu. Meski cinta telah pudar, namun tetap saja masih terasa ada yang mengganjal. Sebuah pertanyaan yang membuat Liam menghentikan langkah. Pria itu hendak masuk ke dalam kamarnya, namun jadi berhenti saat mendengar pertanyaan Riley. Riley lupa bahwa dia sudah memakai chip di tengkuknya. Jelas Liam bisa mendengar semua yang dia ucapkan.